Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 2014101072 dari kelas 3C, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyajikan materi hukum organisasi internasional dan saya mengambil contoh kasus yakni tuntutan Indonesia kepada Australia terkait kemasan rokok polos. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan latar belakang masalah. Indonesia menggugat Australia ke WTO atas kebijakan kemasan polos untuk produk rokok yang diberlakukan negara kangguru tersebut. Gugatan yang sama juga diajukan Honduras, Republik Dominika, dan Kuba. Kebijakan tersebut dapat berpotensi menghambat ekspor rokok Indonesia yang akan berdampak terhadap kehidupan petani, tembakau, dan industri rokok nasional, kata Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan Bahrul Khairi. Kebijakan Australia menerapkan kemasan polos produk rokok mendapat perhatian sebagian besar anggota WTO karena isu ini bersifat sensitif dan mempunyai implikasi luas terhadap perdagangan dunia. Kewajiban menggunakan kemasan polos produk rokok telah mencederai hak anggota WTO di bawah perjanjian TRIPS, di mana konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk apa yang akan dikonsumsi, dan di sisi lain produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas tanpa hambatan-hambatan yang berdasar. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan analisis kasusnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga pernah menggugat Amerika Serikat ke panel sengketa WTO karena melarang produksi dan perdagangan rokok kretek di negaranya, tapi membebaskan rokok mentol yang diproduksi secara domestik. Kebijakan itu dianggap tidak adil dan membuat ekspor rokok ke Amerika Serikat anjlok. Pada putusan yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013, Indonesia dinyatakan memenangi gugatan tersebut. Atas dasar itulah, Indonesia merasa optimis untuk memenangkan gugatan yang dilayangkannya kepada Australia pada saat itu juga. Bahkan jika gugatan terhadap kebijakan kemasan rokok polos atau plain packing yang diterapkan Australia dikalahkan oleh WTO, Indonesia akan tetap mengajukan banding. Kebijakan rokok polos Australia diatur berdasarkan TPP ACT 2011 nomor 148 tahun 2011 dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2012 yang lalu. Dalam beleit tersebut tercantum juga persyaratan tampilan fisik, warna, merek, dan bungkus kemasan eceran produk tembakau. Dalam hal ini, pabrikan hanya diizinkan mencetak nama merek dengan ukuran, huruf, dan posisi yang telah ditentukan. Sejak awal 2014, WTO membentuk panel untuk membahas kegugatan negara pelapor terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia kepada WTO. Alasan dan analisis hukum putusan panel akan menentukan apakah aturan TPP melanggar atau tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh WTO. Dengan demikian, Indonesia masih bisa mengajukan banding. Kemudian, saya akan membahas terkait dengan penyelesaian kasusnya. Gugatan yang dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Kuba, Honduras, dan Republik Dominika terhadap negara kangguru tersebut nyatanya ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia. Dalam panel WTO tersebut dikatakan bahwa hukum Australia ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tembakau. Selain itu, panel tersebut juga menolak argumen yang menyatakan bahwa Australia secara tidak sah melanggar merek dagang tembakau dan melanggar hak kekayaan intelektual atau HKI. Sementara itu, KNPK mengkhawatirkan kemenangan Australia dalam sengketa-sengketa perdagangan besar atas dasar Undang-Undang Pengemasan Tembakau Polos dapat memicu kampanye serupa di Indonesia. Namun secara hukum, kemasan rokok dan kretek di Indonesia sudah memiliki aturan resmi, yakni tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2014 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan. Menurutnya, peraturan yang berlaku di Australia tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Selain itu, kemenangan Australia dalam sengketa tersebut juga tidak akan berdampak pada penurunan ekspor maupun penurunan produksi rokok domestik, karena Indonesia tidak banyak mengimpor atau mengekspor rokok ke Australia sendiri. Dari kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Indonesia dan ketiga negara lainnya ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia.
WTO beranggapan bahwa aturan tersebut diciptakan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan untuk mengurangi penggunaan rokok. Namun nyatanya, Indonesia dan Honduras tidak terima akan putusan tersebut dan akan melakukan banding. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.